Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang seorang wanita yang tidak bisa melepaskan kebiasaan buruknya, walaupun sudah kena batunya berkali-kali. Kebiasaan buruk apakah itu? Simak cerita saya. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Vera. Vera adalah seorang ibu rumah tangga dengan 5 orang anak, dan si suami bekerja sebagai kuli bangunan. Setiap hari suaminya pergi bekerja dari pagi hingga petang. Kadang sesekali suaminya mengambil jam lembur hingga jam 12 malam. Setiap suaminya pergi bekerja, si Vera pun memulai aktivitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Mulai dari persiapan anak sekolah, bersih-bersih, berbelanja, memasak, hingga memandikan anaknya yang paling kecil di sore harinya. Rutinitas yang terus-terusan dilakukannya ditambah penghasilan suami yang dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhannya juga kelima anaknya, membuat Vera kepikiran untuk mencari uang tambahan dengan cara berjualan. Mulailah ia berjualan ayam goreng Kentucky. Awal-awal penjualannya sangat meledak. Dari yang awalnya cuma jualan 1 kilogram ayam, lama-lama bertambah hingga mencapai 5 kilogram. Hal itu membuat Vera kegirangan. Saking girangnya, ia terus-terusan menambah jumlah ayam yang dijualnya hingga mencapai 7 kilogram. Tapi ia lupa bahwa yang namanya pasang surut berjualan bisa aja terjadi. Dan di hari itu, ia cuma berhasil menjual ayam sebanyak 3 kilogram saja. Lalu bagaimana dengan sisa ayamnya yang 4 kilo itu? Disimpannya lah dalam kulkas. Besoknya dijual lagi sama dia. Tentu saja, rasa ayam yang sudah dimasukkan kulkas dengan ayam yang langsung diolah rasanya sedikit berbeda. Perlahan tapi pasti penjualan ayamnya menurun drastis. Karena pembeli makin sepi, gulung tikarlah si kawan satunya. Lalu Vera putar otak lagi. Mau jualan apa lagi ya? Tapi saat itu pikirannya sudah mentok. Dia nggak tahu mau jualan apa lagi. Lalu datanglah temannya menawarkan pekerjaan sebagai buruh cuci. Tanpa pikir panjang, langsung diterima oleh Vera. Lalu bekerjalah si Vera sebagai buruh cuci. Tapi ternyata tidak berlangsung lama. Ia hanya bekerja selama 2 bulan. Ditanya alasannya, Vera cuma bilang gak tahu. Tiba-tiba aja dia dipecat. Malah dibilangnya bosnya stres. Orang yang bertanya tentu saja bingung. Masa dipecat gak tahu alasannya gitu? Si Vera pun menganggur lagi. Tapi tidak lama ia mendapatkan kerja baru. Kali ini sebagai buruh cuci piring di salah satu warung nasi goreng. Warung nasi goreng tersebut merupakan salah satu favorit orang-orang di sana. Enak, sedap, dan ditambah dengan pelayanan super ramah dari para waitressnya. Kalau orang-orang bilang sih, si Vera beruntung ya bisa kerja di sana. Karena si pemilik warung terkenal baik orangnya. Tapi hanya bertahan 4 bulan, si Vera dipecat lagi. Dan hal ini agak mengagetkan orang-orang sekitar. Karena setahu mereka, orang-orang yang bekerja di warung nasi goreng tersebut bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Kalaupun ada yang berhenti, pasti bukan karena selisih paham dengan si bos. Seringnya para pekerja berhenti dengan alasan sakit-sakitan, karena mau menikah, hamil, atau mendapatkan pekerjaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Pokoknya nggak pernah dengar ribut-ribut lah dengan si bos. Lagi-lagi ditanya alasan pemecatannya, Vera hanya menjawab, nggak tahu. Terus berapa bulan kemudian dapat kerjaan baru lagi si Vera. Kali ini sebagai asisten rumah tangga. Dia mendapat tugas memasak makanan buat si bos dan keluarganya. Dan kali ini lumayan bertahan si Vera dengan pekerjaannya. Tapi memasuki 9 bulan bekerja, tahu-tahu si Vera berhenti lagi. Kali ini memang dia yang mengundurkan diri. Si Toke nanya, kenapa tiba-tiba mengundurkan diri? Si Vera menjawab, hanya ingin istirahat. Ya udah, si Toke pun gak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi yang tidak diketahui si Vera adalah si Toke sebenarnya sudah tahu alasan sebenarnya kenapa Vera berhenti. Ya, si Toke tahu tindak tanduk si Vera selama bekerja di rumahnya. Si Vera ternyata panjang tangan. Hal itu pertama kali terjadi ketika si Toke menaruh uang pecahan 100.000 di kotak duit. Di mana kotak duit itu memang sengaja ditaruh di sana. Biar kalau ada bahan masakan yang kurang, si Vera dan teman-temannya nggak perlu minta ke Toke lagi. Nah, tiba-tiba duitnya lenyap. Si Toke mulai nggak percaya sama si Vera. Karena selama ini nggak pernah ada cerita kehilangan duit di rumahnya.
sebelum si Vera bekerja di sana. Saat ditanya kemana uang 100.000 tersebut sama semua pembantu, gak ada yang ngaku. Tapi si Toke gak asal nuduh gitu aja. Dia perlu bukti nyata. Jadi si Toke memasanglah jebakan baru. Diam-diam pas pagi hari sebelum para pembantunya datang, dia menaruh kembali uang 100.000 di kotak duit. Terus dia minta pembantu lainnya untuk keluar rumah dengan alasan bersih-bersih kaca jendela dari luar rumah dan meninggalkan si Vera sendirian di dapur. Pokoknya satu hari itu si Toke memastikan pembantu lain tidak menginjakkan kakinya di dapur sampai mereka pulang sekitar jam 2 siang. Begitu mereka semua pulang, ternyata dugaannya benar. Uangnya hilang lagi. Fix si Vera pelakunya. Tapi karena si Toke ini baik, dia merasa kasihan harus mecat si Vera. Jadi dia pun minta saran lah sama anggotanya yang sudah lama bekerja dengannya. Bagaimana caranya supaya si Vera gak kerja lagi dengannya. Dan si anggota ini bersedia membantu Tokenya. Cara apakah yang dipakai si anggota ini? Nah, si anggota ini mengajak si Vera mengobrol berdua. Sebut saja namanya Ida. Ida bilang begini, Ver, aku mau ngomong lah. Kalau kemarin Toke kita lihat kau ngambil duit 100.000 di kotak duit. Bener gak tuh? Mana ada? Membantah tegas lah si Vera. Jangan bohong, Ver. Yang jadi masalah bukan Toke aja yang lihat, tapi aku sama Bibi Cuci juga loh. Kami 3 lihat kau ngambil duit. Kau masih gak mau ngaku? Gak mungkin. Kalau kalian lihat aku ngambil duitnya, kenapa kakak gak mecat aku saat itu juga? Balas si Vera. Itu karena kakak gak mau buat kau malu. Bukan gak bisa dia mecat kau langsung. Bisa, gampang kali pun kalau dia mau. Cuman dia masih mikiri perasaan kau. Terdiamlah si Vera, merah padam mukanya karena malu. Sekarang gini aja, Ver. Daripada nanti kakak mecat kau, lebih baik kau mengundurkan diri aja. Terserah kau lah mau beralasan apa sama si kakak. Dan akhirnya itulah yang terjadi. Si Vera mengundurkan diri dengan alasan mau istirahat. Dan mungkin kalian mau tahu juga alasan kenapa dia berhenti dari 2 kerjaan sebelumnya. Waktu kerja di warung nasi pun kejadiannya seperti itu. Ada temannya yang mergokin si Vera ngambil uang 50.000 dari laci steling. Terus si teman mintalah Vera berhenti. Karena si teman takut kalau Vera bertahan di situ, entar dia maling lagi. Dan bisa jadi yang lain kena imbasnya. Takutnya dia maling lagi, anggota lain yang kena tuduh. Kan gak enak situasinya kalau begitu ya kan. Terus si teman janji gak akan cerita kemana-mana. Si Vera malah ngeyel gak mau berhenti. Palak lah si kawan satu nih ya kan. Ngelapor lah dia sama si bos. Dari situlah si Vera dipecat. Terus bagaimana dengan kerjaannya sebagai buruh cuci baju? Lagi-lagi kasusnya sama. Waktu itu bosnya lupa ngambil uang 200.000 dari kantong celananya. Terus celana tersebut dicuci sama si Vera. Begitu teringat, si bos langsung meriksa kantongnya. Dan ternyata duitnya raib. Tapi begitu ditanya, si Vera bilang gak tahu. Bosnya pun malas berdebat. Langsung dipecatnya si Vera saat itu juga. Tentu saja rumor Vera panjang tangan pun menyebar dengan cepat. Sehingga membuat orang-orang takut menawarkan pekerjaan lagi padanya. Tapi setiap dikonfirmasikan berita itu kepadanya, ia gak pernah ngaku. Ia malah menyebarkan berita kalau orang-orang yang nuduh maling ke dia hanya karena orang tersebut iri padanya. Gak suka karena si Toke lebih sayang ke dia daripada pekerja lainnya. Karena hal itulah membuat pekerja lain membuat berita bohong tentang dirinya, supaya si Toke mau memecatnya. Jawaban yang membuat geleng-geleng kepala. Logikanya kalau memang si Toke lebih sayang ke dia, seharusnya gak dipecat lah dia ya kan. Kenapa si Toke malah mempertahankan pekerja lainnya gitu. Tapi suka dia aja lah. Yang namanya maling banyak yang gak mau ngaku. Makanya ada istilah lempar batu sembunyi tangan. Dari kisah si Vera ini yang bisa kita ambil pembelajarannya adalah betapa pentingnya menanamkan kejujuran dalam hal apapun. Apalagi dalam hal dunia kerja. Karena apabila satu ketidakjujuran itu kita lakukan, maka akan sulit mengembalikan rasa kepercayaan orang lain yang pastinya akan merugikan diri kita sendiri. Lalu, bagaimana kabar terakhir si Vera? Kabar terakhirnya sekarang ini jualan sate dia. Kata si narasumber, jualannya termasuk ramai pembeli. Karena walaupun dia kurang jujur orangnya, tapi masakannya ya termasuk enak lah. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.